Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jimatul Faiza dari ke-10 TKJ Industri. Di sini saya akan memaparkan materi networking model. Nah, networking model itu ada 9 materi di dalamnya, yaitu yang pertama ada pengenalan networking model, yang kedua ada before vs after networking model, yang ketiga ada pengenalan OSI layer, yang keempat ada pengenalan TCP atau IP, yang kelima ada TCP IP application layer, yang keenam ada TCP IP transport layer, yang ketujuh ada TCP IP network layer, yang ke-8 ada TCP IP data link dan physical layer, yang 9 ada encapsulation dan decapsulation. Di sini materi yang pertama yaitu pengenalan networking model. Di sini ada definisi, yaitu networking model adalah sebuah paduan yang digunakan untuk mengatur cara perangkat komputer saling berkomunikasi dalam jaringan. Model ini menjelaskan langkah-langkah bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, diterima lalu diproses agar informasi dapat disampaikan dengan benar. Dengan networking model, informasi dan komunikasi dalam jaringan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih terstruktur. Nah, di sini sebelum ada networking model yang standar, setiap vendor memiliki model jaringannya sendiri karena setiap vendor menggunakan sistem yang berbeda. Perangkat dari vendor yang berbeda sulit untuk saling berkomunikasi. Hal ini membuat pembangunan jaringan komputer yang besar menjadi sulit. Oleh karena itu, pada tahun 1984, ISO atau Internal Organization for Standardization membuat sebuah standar yang disebut OSI, Open System Interconnection, atau OSI 7 Layer Model. Standar ini digunakan sebagai pedoman agar perangkat dari berbagai vendor dapat berkomunikasi dengan baik dalam jaringan. Nah, ini before vs after networking model. Di sini sebelum ada networking model, pengkabelannya kacau, jaringannya sulit dipahami dan diterapkan. Nah, di sini tuh setelah sudah adanya networking model, pengkabelan itu termodel, lalu bisa tersusun dengan rapi, mudah dikelola di tempat yang struktur, dan tiap komponen memakai bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Nah, di sini pengenalan OSI layer. Networking model itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, networking sekarang menggunakan TCP IP model karena TCP IP lebih less formal dibanding OSI. Nah, sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Lalu di sini ada pengertian OSI model. Nah, OSI model itu dibuat oleh International Organization for Standardization ISO sebagai panduan standar agar berbagai perangkat dan sistem dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan. Model ini membagi proses komunikasi dari jaringan menjadi 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik hardware hingga aplikasi software. Dengan adanya pembagian ini, komunikasi data menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan menggunakan standar yang sama. Lalu di sini ada TCP IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, model TCP atau IP adalah standar komunikasi yang digunakan pada internet. Nah, model ini lebih sederhana daripada OSI karena hanya memiliki 4 lapisan, dikembangkan oleh US Department of Defense atau DoD. TCP atau IP menggabungkan beberapa fungsi lapisan OSI sehingga lebih mudah diterapkan pada jaringan internet. Nah, ini cara kerja jaringan TCP atau IP. Yang pertama, dia bisa memecah data menjadi paket-paket kecil. Nah, data yang dikirim dibagi menjadi beberapa paket kecil, lalu diteruskan melalui beberapa lapisan layer. Nah, yang kedua ada mengirim paket data. Nah, router itu berfungsi untuk mengirim dan menentukan jalur terbaik agar paket data sampai ke tujuan. Nah, yang ketiga ada menerima dan menyusun kembali data. Saat paket data sudah sampai di tujuan, paket tersebut disusun kembali menjadi data yang utuh sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Nah, di sini ada struktur TCP/IP model. Nah, strukturnya itu yang pertama ada application layer atau lapisan aplikasi. Itu untuk melayani antarmuka, untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol. Nah, itu bisa dicontohkan dari HTTP, VTP, SMTP, dan lainnya. Lalu struktur OSI TCP IP model. Nah, di sini OSI itu kayak gini nih. Dia lebih
apa ya, tersusun rapih gitu. Jadi dia tuh berstruktur. Nah kalau yang kayak gini kan dia teh kayak ganti-gantian gitu ya, apa ya, kayak lebih besar dari samping-sampingnya gitu, jadi nggak nggak berstruktur gitu. Nah terus ini TCP IP model yang bagian transport layer. Nah lapisan transport layer itu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi dan host yang berbeda. Nah protokol utamanya itu biasanya pakai TCP dan UDP. Nah, TCP IP application layer itu kayak gini nih. Jadi dari user nih pakai URL kayak contoh HTTP ya, HTTPS www.com, terus nanti dia akan di browser tuh dijemahkan URL-nya, baru kita bisa masuk ke web tersebut. Jadi kayak link nih dia tuh bilangnya. Nah, terus struktur TCP model itu, TCP-nya tuh transmission control protocol. Nah, TCP itu menggunakan koneksi. Nah, data yang dikirim secara berurutan mencegah data macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki masalah negatifnya. Nah, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua belah pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, terus di sini ada struktur TCP IP model. Nah, di sini ada UDP nih. Kan tadi ada TCP sama UDP. Nah, ini UDP-nya. Nah, UDP itu user datagram protokol, gak berbasis koneksi, tanda pengenalan atau nomor urut, nggak juga mengoreksi kesalahan pengiriman, dan nggak peduli kalau paket itu hilang positifnya. Jadi UDP itu mengirimkan data lebih jauh lebih cepat ketimbang TCP, cuman dia nggak akan mengoreksi kesalahan dalam pengiriman. Nah, terus kalau fungsi utama TCP sama IP model itu tuh berfokus sama fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan sama OSI model. Nah, dengan fungsi utama yang pertama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua mengurangi kompleksitas dan menggabungkan beberapa lapisan OSI menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, di sini kita udah sampai ke TCP IP network layer. Nah, network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat di dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, kita udah masuk ke data link dan physical layer. Nah, data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Checks Sequence, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer dan mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, ini encapsulation dan decapsulation nih. Nah, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penanaman yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Nah, setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan pemrosesan pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Maka komputer yang menjadi penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, yaitu decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecah-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, ini nih contoh, ini host layernya ya, ini host layernya, media layernya. Jadi host layer dia kesini sama sini. Nah, ini yang dikasihin, jadi nanti contoh nih jadi lebih kecil, dan nanti dia masukin ke sini. Nah, di sini nih, jadi di sini decapsulation, ini encapsulationnya. Nah, kayak gini nih, dia tetap bakalan utuh gitu ketika udah dikirim lagi gitu. Jadi pengirimannya tuh berubah jadi paket-paket kecil kayak gini. Ini oke, sorry blur guys, kayak gini masih kelihatan lah ya. Ini application transport network data link physical. Nah, dibuat kayak gini nih, dibuat kecil gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.